Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Afifah Hadiah Maryam dengan NIM 09 dan rekan saya Netania dengan NIM 16, Nairi Maulida dengan NIM 22, dan Niko Kurnia dengan NIM 29. Baiklah, masuk ke penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Netania. Kepada Netania, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai hubungan istimewa menurut PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa kita sebut dengan PSAK nomor 7 ini mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, berikut ini ada beberapa pengertian mengenai hubungan istimewa yang diatur di dalam PSAK nomor 7. Yang pertama, ada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa ini terjadi bila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan satu pihak lain atau mempunyai pengaruh yang signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan maupun operasional. Yang kedua, ada transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga itu dapat diperhitungkan. Yang ketiga, ada pengendalian. Pengendalian ini adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih atau setengah dari hak suara di suatu perusahaan atau suatu kepentingan substansi dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Materi selanjutnya adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa menurut PSAK. Yang pertama, ada perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara atau yang biasa disebut dengan intermediaries yang mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor, termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries. Yang kedua, ada perusahaan asosiasi atau associated company. Nah, apa sih perusahaan asosiasi itu? Perusahaan asosiasi merupakan suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Namun, perusahaan tersebut bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya. Joint venture itu merupakan perjanjian kontraktual yang melibatkan dua atau lebih pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama. Yang ketiga, ada perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di suatu perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan. Yang keempat, ada karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris, direksi, manajer dari perusahaan, dan juga anggota keluarga dekat dari orang-orang tersebut. Yang kelima, ada perusahaan, yang dimana suatu kepentingan substansinya dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam poin ketiga dan poin keempat, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Pengaruh signifikan yang dimaksud di dalam perusahaan ini bisa saja terdiri dari anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.
Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama ini terdiri dari penyandang dana, serikat dagang, perusahaan pelayanan umum atau public utilities, dan departemen serta instansi pemerintah yang tidak mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor. Nah, yang kedua ini terdiri dari pelanggan, pemasok, pemegang hak warabala atau franchise, distributor atau perwakilan agen umum, dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan. Semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Materi selanjutnya mengenai pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, mengatur hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat ketiga dan 3A, pasal 18 ayat 4, pasal 9 ayat 1 huruf F, dan pasal 10 ayat 1. Dianggap pada hubungan istimewa apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Nah, contohnya itu hubungan antara PTX dan PTY ini terbentuk karena PTX ini mempunyai modal saham secara langsung di PTY lebih besar dari 25%. PTX ini menanamkan sahamnya secara langsung di PTY sebesar 55%. Selain itu, PTY dan PTZ ini disebutkan memiliki hubungan istimewa karena penyertaan saham secara tidak langsung PTX di PTY ini lebih dari 25%. PTX menanamkan sahamnya secara tidak langsung di PTY sebesar 27,5%. Di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SS-18 PJ 53/1995 menegaskan bahwa hubungan istimewa antara pengusaha juga dapat terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen maupun melalui penggunaan teknologi. Meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan, hubungan istimewa ini ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah perusahaan yang sama. Dengan demikian, juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam satu penguasaan pengusaha yang sama. Contoh yang pertama adalah penguasaan melalui manajemen. Tini merupakan seorang direktur di perusahaan BB, namun ia juga menjabat sebagai direktur utama di perusahaan CC. Dalam hal tersebut, terjadi hubungan istimewa antara perusahaan BB dan perusahaan CC karena adanya penguasaan melalui manajemen ini oleh si Tini karena dia menjabat sebagai direktur di kedua perusahaan tersebut. Penguasaan melalui penggunaan teknologi contohnya seperti perusahaan X ini. Perusahaan X ini merupakan perusahaan yang memproduksi minuman menggunakan formula yang diciptakan oleh perusahaan Y. Dalam hal ini ada penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh si perusahaan Y terhadap perusahaan X sehingga terbentuklah hubungan istimewa antara perusahaan X dan perusahaan Y. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi. Hubungan keluarga sedarah yang menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, yaitu hubungan antara seorang ayah atau ibu dengan anak-anaknya. Dan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah hubungan seorang adik dengan kakaknya.
Hubungan keluarga semenda yang dapat menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat, yaitu hubungan antara mertua dengan anak tirinya. Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya. Apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami dan istri tersebut terdapat hubungan istimewa. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Baik, untuk penjelasan materi berikutnya akan saya ambil alih. Jadi langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, jadi dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa itu, terdapat beberapa aturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang pertama yaitu pada pasal 9 ayat 1 UU PPH 1983. Diatur dalam pasal ini bahwa dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak, itu tidak boleh dikurangi pembentukan atau pembukuan dana cadangan. Nah, ada pengecualian, yaitu terhadap jumlah yang melebihi kewajaran yang diharapkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai bentuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, yaitu pada pasal 10 UU PPH nomor 10 tahun 1994. Dalam pasal ini diatur bahwa dalam menentukan harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadinya jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, itu adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa, itu adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 14 ayat 4 UU PPH 1983. Di sini diisyaratkan bahwa perhitungan kembali penghasilan karena adanya transfer pricing hanya dapat dilakukan apabila di antara para pelaku terdapat hubungan istimewa. Nah, jadi dari ketiga pasal yang barusan saya bacakan ini adalah pasal-pasal yang diterapkan dalam transaksi yang dipengaruhi dengan hubungan istimewa, khususnya yaitu dalam hal penghasilan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu transfer pricing yang dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, pertama-tama, apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam transfer pricing ini, apabila terdapat hubungan istimewa, itu biasanya dapat menimbulkan ketidakwajaran atau ketidaklaziman, terutama dalam hal transaksi, yaitu untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar. Tentunya hal tersebut dapat menjadi suatu dampak negatif yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara. Nah, transfer pricing ini tidak hanya dapat terjadi antar pihak dalam negeri, namun juga dapat terjadi antara pihak dalam negeri dengan pihak di luar negeri, terutama pihak yang berkedudukan di negara tax haven, dengan tujuannya juga sama untuk meminimalkan beban pajak. Baik, slide berikutnya kita akan membahas terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
atau yang biasa juga dikenal dengan nama arm's length principle. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini adalah prinsip yang mengatur dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yang kemudian dijadikan sebagai pembanding. Harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini dimaksud harus sama dengan atau berbeda dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Sedikit rumit ya definisinya, jadi mungkin kalau boleh saya ringkas sedikit dengan kata-kata sendiri. Pada dasarnya, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini mengatur bahwa transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama kondisinya dengan transaksi pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Baik, cukup sekian materi yang ingin saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nairi. Kepada Nairi dipersilahkan. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Niko. Di sini saya akan membahas tentang metode penentuan harga transfer dalam suatu transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, di sini ada 5 metode. Yang pertama, metode harga pasar yang dapat dibandingkan. Metode harga pasar yang dapat dibandingkan adalah suatu metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen. Yang kedua adalah metode harga penjualan kembali. Metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Nah, yang ketiga adalah metode biaya plus. Metode biaya plus adalah metode penentuan harga transfer yang menambahkan tingkat laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Selanjutnya adalah metode pembagian laba. Metode pembagian laba ini adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagikan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi di sini di metode pembagian laba ini ada dibagi lagi, yaitu metode pembagian laba kontribusi dan metode pembagian laba sisa. Nah, metode pembagian laba kontribusi adalah metode pembagian laba antar pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan. Sedangkan metode pembagian laba sisa adalah metode pembagian laba yang mengidentifikasi terlebih dahulu laba sisa dengan mengurangkan laba rutin setiap pihak afiliasi dari laba gabungan. Untuk metode yang terakhir adalah metode laba bersih. Metode laba bersih adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya, atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih. Operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah.
Baik, terima kasih kepada Nairi. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Seperti yang kita ketahui, setiap hubungan pasti memiliki permasalahannya. Nah, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa juga memiliki permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi, yaitu yang pertama, adanya hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Saya beri contoh, misalnya perusahaan A dan perusahaan B memiliki hubungan istimewa. Apabila perusahaan B ingin membeli suatu produk di perusahaan A, maka ia akan membelinya dengan harga transfer atau transfer pricing, di mana transfer pricing tersebut memiliki harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Nah, apabila perusahaan A atau perusahaan B akan menjual produknya ke perusahaan C yang notabene tidak memiliki hubungan istimewa, maka ia akan menjualnya dengan harga pasar yang wajar. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hubungan istimewa. Nah, karena adanya keterkaitan antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa, maka hal tersebut berdampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Masalah yang kedua yaitu kesulitan dalam penentuan harga pasar yang wajar. Permasalahan ini banyak ditemukan dalam praktik di mana antara fiskus dan wajib pajak tidak menemukan titik temu dalam penentuan harga pasar yang wajar, sehingga menimbulkan perselisihan yang disebabkan dalam penerapan metode harga pasar sebanding atau harga jual minus. Selanjutnya, yang ketiga, pengenaan pajak berganda sangat mungkin terjadi jika otoritas perpajakan di masing-masing negara menggunakan kewenangan penyesuaian harga transfer yang berbeda-beda. Maka, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan MAP kepada otoritas pajak negara mitra atau menerima permohonan Advance Pricing Agreement yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, apa sih Advance Pricing Agreement? Advance Pricing Agreement atau kesepakatan harga transfer adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak dan atau otoritas pajak negara lain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH untuk menyepakati kriteria-kriteria dan atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di mana tujuan diadakannya Advance Pricing Agreement ini adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Kesepakatan antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak mencakup beberapa hal, di antaranya harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti, dan hal-hal sebagainya tergantung pada kesepakatan. Selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan perhitungan pajak, Advance Pricing Agreement juga membantu fiskus agar tidak perlu lagi melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. Advance Pricing Agreement ini sendiri bersifat unilateral yang merupakan kesepakatan Dirjen Pajak dengan wajib pajak, atau bilateral, yaitu kesepakatannya antara Dirjen Pajak dan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah yuridisnya. Selanjutnya, tip tax planning tentang pemakaian barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan penagihannya. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, berkenaan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupun penguasaan. Terkait dengan kepemilikan ataupun penguasaan, terdiri dari 3 hal,
yaitu wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semanda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Oke, jadi kesimpulan dari materi manajemen perpajakan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu ada banyaknya perusahaan baik di dalam ataupun di luar negeri yang mendirikan cabang atau anak perusahaan yang mengakibatkan munculnya hubungan istimewa di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Dikarenakan adanya hubungan istimewa ini, maka Dirjen Pajak berwenang untuk mengatur atau menentukan kembali penghasilan, pengurangan penghasilan, serta utang sebagai modal dalam menghitung penghasilan kena pajak atas pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran atau kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan beberapa metode yang telah kami jelaskan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan penjelasan yang telah kami berikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.